Salam Patunggilan. Sedulur Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun panjenengan berada, salam jumpa kembali bersama saya di edisi Bina Iman. Bulan ini dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Dewan Pembinaan Peranan Wanita mengusung tema Wanita Merdeka. DPPW berharap panjenengan semua khususnya kaum perempuan bisa memahami makna kemerdekaan sesuai nilai Kristiani dan mampu berperan serta sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Ngomong-ngomong nih, sebetulnya apa sih arti kata merdeka? Kalau kita mau membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana dituliskan merdeka itu berarti bebas, tidak di bawah tuntutan, tidak terikat, dan tidak bergantung pada pihak manapun. Pertanyaannya sekarang, apakah Alkitab juga mengajarkan hal yang sama seperti makna kamus? Ternyata tidak, saudara. Ada beberapa hal yang diajarkan Alkitab yang perlu kita pahami bersama tentang arti kata merdeka ini, dan pemahaman itu tersebar di dalam Injil dan surat-surat Paulus. Yang pertama, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa menurut Alkitab, tidak ada seorang pun yang sanggup meraih kemerdekaan dengan usahanya sendiri. Hanya Kristuslah yang mampu menolong seseorang untuk meraih kemerdekaannya. Seperti ada tertulis, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Lebih tegas lagi Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu termuat di dalam Galatia 5 ayat 1. Yang kedua, kita mendapati pengertian bahwa ternyata kemerdekaan selalu berhubungan dengan keberpihakan. Jika berpihak pada kegelapan, itu artinya kita dijajah oleh dosa. Berpihak kepada terang, itu artinya dimerdekakan oleh Allah. Maka di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Begitu bunyi ayat 2 Korintus 3 ayat 17. Berikutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga. Ini yang justru berbeda dengan makna kamus. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan bukanlah kondisi sebebas-bebasnya. Bukanlah tidak terikat sama sekali, atau bukan tidak bergantung kepada siapapun. Namun kemerdekaan adalah justru kondisi ketergantungan yang kuat dan penuh kepada Allah. Maka sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Itulah bunyi Roma 6 ayat 22. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menurut Alkitab, kemerdekaan tetaplah sebuah aktivitas menghamba kepada Allah. Nah, sekarang kita tahu makna merdeka menurut Alkitab, dan ternyata memang berbeda dari makna kamus. Perbedaan inilah yang bisa jadi mengakibatkan banyak orang justru menyalahgunakan kemerdekaan. Banyak orang Kristen lebih suka memilih makna kamus. Sebab dengan begitu mereka bisa bertindak sebebas-bebasnya. Apalagi ketika seseorang berpikir bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin dengan jabatannya, mungkin dengan kekayaannya, atau juga dengan kekuatannya dan seterusnya. Karena itu Rasul Paulus dan Rasul Petrus sama-sama memberikan peringatan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu termuat dalam Galatia 5 ayat 13. Selanjutnya, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Itu kata Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Ini makna
merdeka menurut Alkitab. Sekarang mari kita bersama-sama kembali kepada tema yang sudah diusung oleh DPBW, wanita merdeka. Bagaimana kita memaknai wanita merdeka itu dalam kaca pandang Kristiani? Itu pertanyaan selanjutnya. Saya tidak akan lagi mengupas ayat, tetapi lebih baik kita menyimak satu kisah menarik berikut ini. Kisah Mbah Tarwiyah. Mbah Tarwiyah adalah nama seorang ibu yang tinggal di Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Sehari-harinya Mbah Tarwiyah ini selain sebagai ibu, beliau juga seorang dukun. Banyak orang percaya dan minta pertolongan Mbah Tarwiyah untuk disuwuk atau didoakan agar sembuh dari segala penyakit. Konon kabarnya Mbah Tarwiyah punya perewangan atau kekuatan lain yang memberinya kemampuan untuk bisa menyembuhkan orang. Dan cara hidup seperti itu beliau jalani cukup lama. Sampai suatu ketika beliau memutuskan menikah dengan seorang Kristen bernama Mbah Ngatiman. Memang tidak serta-merta setelah menikah langsung menjadi Kristen, tidak. Ada proses visitasi dari anggota majelis jemaat terdekat tempat Mbah Ngatiman bergereja. Lambat laun, kepedulian gereja inilah yang sepertinya menggugah niat Mbah Tarwiyah untuk mengikut Kristus. Hingga akhirnya beliau bersedia untuk dibaptis dan juga meminta pernikahannya diberkati secara Kristen. Nah, selanjutnya kekristenan Mbah Tarwiyah yang baru seumur jagung ini mendapatkan ujian yang cukup berat, terutama berkaitan dengan praktek dukun yang sedang dijalani sebelumnya. Belum lagi ditambah dengan tekanan-tekanan dari anak-anaknya yang berbeda keyakinan. Tetapi Mbah Tarwiyah mampu dan kuat menghadapi semua itu, bahkan sampai saat suaminya dipanggil Tuhan. Kepada orang-orang yang minta doa kesembuhan darinya, ia tetap doakan, tetapi doanya bukan lagi mengandalkan perewangan. Ia berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ia mengimani bahwa Yesus lebih besar dan lebih berkuasa daripada banyak perewangan sebelumnya. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah teladan iman. Inilah gambaran wanita merdeka secara Kristiani. Mbah Tarwiyah menerapkan betul apa yang diajarkan Alkitab dengan meninggalkan masa lalunya dan menanggung segala konsekuensinya. Anda dan saya sekarang adalah juga wanita merdeka. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Kita akan menyimak pendapat beberapa saudari-saudari kita dengan berbagai latar belakang. Mereka berbicara tentang bagaimana seharusnya wanita merdeka itu. Ini liputannya untuk Anda. Wanita yang merdeka menurut saya yaitu wanita yang menyenangi, menghargai, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Dan yang terpenting, wanita yang merdeka itu memiliki pemikiran yang cerdas dalam menghadapi atau memanfaatkan waktu yang ada. Contohnya, waktu kita di dalam berkeluarga, waktu kita di dalam bekerja. Contohnya seperti saat ini saya mengikuti webinar, semua pekerjaan di dapur sudah selesai. Waktu kita dalam berorganisasi dengan masyarakat, dan lebih-lebih waktu kita dalam berpelayanan di gereja. Untuk itu, kita wanita yang merdeka harus mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wanita merdeka menurut saya adalah wanita yang bisa mengekspresikan diri meskipun dalam perubahan dan kesulitan-kesulitan hidup. Wanita merdeka tetap mampu percaya kepada Tuhan bahwa dalam kesulitan-kesulitannya Tuhan pasti menolongnya. Wanita merdeka juga wanita
yang selalu siap mengisi hidupnya dengan memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya dan juga lingkungannya. Wanita yang merdeka menurut saya adalah wanita yang bebas mengekspresikan potensi yang ada dalam dirinya. Banyak faktor yang menyebabkan potensi diri itu tidak nampak. Faktor yang terbesar adalah dari diri kita sendiri yang tidak mau melakukannya. Jika kita sudah menemukan potensi yang ada dalam diri kita, mari kita sama-sama untuk melakukannya dan mengembangkannya supaya bisa menginspirasi banyak orang. Menurut saya, wanita merdeka adalah wanita yang mampu menyalurkan hobi masaknya. Tidak selalu memakai resep dari nenek moyang atau dari mertua, tetapi bisa berinovasi, bisa berkreativitas, dan memberkati atau menjadi berkat bagi keluarga dan bagi sesamanya. Ini hobi saya, masak. Nah, sudah matang. Tuhan memberkati. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tadi jelaslah bahwa wanita merdeka adalah wanita yang bisa mengekspresikan diri dan potensinya di dalam segala keadaan dengan tetap percaya penuh kepada Tuhan. Wanita merdeka adalah wanita yang bisa memberi manfaat bagi lingkungannya, yang mau bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, cerdas dan cakap menata segala sesuatu, tahu membedakan yang baik dan yang buruk, dan bisa menginspirasi banyak orang dengan kreativitas, dengan inovasi yang bisa berguna bagi banyak orang. Demikianlah saudari-saudariku yang terkasih, Bina Iman edisi bulan kemerdekaan. Semoga kita, wanita-wanita merdeka, dimampukan untuk bisa mewujudkan kemerdekaan itu menjadi berkat bagi dunia. Sampai bertemu di lain kesempatan, merdeka.